ide ini dari kesepakatan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, dalam hal ini bupati, wakil bupati, kepala dinas, kepala bidang, dan dari KTNA, Kontak Tani Nelayan Minahasa Tenggara. Nah, dari kesepakatan ini kami bawa hasil kesepakatan ke kementerian dan ketemu langsung dengan Pak Dirjen Budidaya. Nah, dari hasil percakapan, diskusi pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan dinas terkait, menghasilkan pengusulan kalau bisa di Minahasa Tenggara ada kampung yang namanya Kampung Budidaya. Itu juga kerjasama dengan BBI yang ada di Tatelung. Nah, dari hasil percakapan dengan stakeholder, kami teruskan ide ini ke kementerian, dan itu direspon baik oleh Dirjen Budidaya, sehingga oleh Dirjen menyampaikan bahwa Minahasa Tenggara tahun depan itu akan ada desa yang namanya Desa Budidaya Ikan Mas di Minahasa Tenggara. Jadi ada salah satu desa, dan kami berdiskusi karena di daerah Tombatu khususnya, Kecamatan Tombatu, dan tepatnya di Desa Tombatu 1 dan di Desa Tombatu itu ada kurang lebih ratusan hektar padi yang dikelola oleh petani yang notabene untuk budidaya ikan mas itu sangat berpotensi. Karena apa? Di Kecamatan Tombatu khususnya, di Desa Tombatu dan Tombatu 1, itu dari dahulu kala, dari tahun 1900-an, itu sudah dikenal yang namanya mina padi. Mina padi dalam arti tanam padi dan pelihara ikan sekaligus. Dan itu berlangsung dari tahun ke tahun. Sehingga kesepakatan yang kami dapat berdasarkan juga dengan potensi yang ada di kedua desa ini khususnya, hasil dari kesepakatan itu mendapat respon dari Kementerian Budidaya. Sehingga mudah-mudahan tahun 2023 Kecamatan Tombatu khususnya dan Desa Tombatu dan Tombatu 1 akan mendapat anugerah atau apa yang namanya itu akan dijuluki Desa Budidaya Ikan Mas di Kabupaten Minahasa Tenggara. Oleh sebab itu, dari sekarang ya termasuk saya pribadi mulai belajar bagaimana tingkah laku ikan mas ini agar supaya ke depan ketika menjadi desa budidaya, paling tidak masyarakat yang ada di sekitar sini, khususnya di daerah Tombatu dan Tombatu 1, itu sudah siap untuk menerima desa ini menjadi desa budidaya ikan mas. Pada lahan-lahan sawah yang tak ada hujan, susah sekali untuk mina padi. Ini situasi yang seperti yang dilihat ini bisa memijah ikan mas setelah dia larva masuk di pendederan pertama. Kedua, pendederan kedua ke padi yang biasa baru selesai ditanam. Setelah dipupuk perdana, kemudian ada air setinggi paling tinggi 5 cm dari lumpur. Larva bagus sekali di situ. Dibiarkan sampai dengan panen, Pak Wagub. Ya, sondak kasih makan karena plankton pengaruh pupuk dan manfaat padi, Pak Wagub. Dia melindungi larva-larva anak-anak ikan mas yang mudah sekali burung tangkapan. Dia iya, dilindungi oleh padi yang bertumbuh. Lupa ini Pak, macam itu. Kami sebagai anggota masyarakat
Dan yang saya sebagai yang dituakan sangat berbangga inisiatif dari pemerintah kabupaten untuk dijadikan, mumpung memang di sini bukan sawah tada hujan, memang sumber air di sungai. Sebab walaupun ini tapi ada tempat-tempat tertentu yang cuma tanam padi karena langka air kan, kering. Tapi ini memang tiap saat ada air, kurang bergantung atur P3A atur. Selaku pemerintah Kecamatan Tombatu, ketika mendengarkan ide apa yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di bawah pemerintahan Bapak Bupati James Sumendap MH dan Wakil Bupati Bapak Dr. Andes Yesaya Yokelegi, menyambut dengan sangat gembira ide untuk membuat kampung budidaya ikan mas. Karena pada dasarnya kami pun berkerinduan untuk mengembalikan kejayaan Kecamatan Tombatu era tahun 70-an. Kalau disebutkan ingin makan ikan mas, itu tempatnya di Tombatu. Sehingga ketika mendapatkan rencana program seperti ini adalah satu kebanggaan bagi kami karena memang potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Tombatu untuk budidaya ikan mas itu luar biasa besar. Lebih khusus untuk desa Tombatu ini ada kurang lebih 100 hektar lahan sawah yang ada di sini, sehingga ini kami merespon dengan baik, sehingga kami pun sudah bersama-sama dengan pemerintah desa akan menyusun program-program kegiatan terkait menunjang terlaksananya program budidaya kampung ikan mas di Kecamatan Tombatu, lebih khusus di Desa Tombatu ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tentunya selaku pemerintah Desa Tombatu 1, tentunya di dalamnya ada perangkat desa BPD, sangat merespon baik apa yang menjadi program dari pemerintah kabupaten untuk di tengah-tengah Kabupaten Minahasa Tenggara, lebih khusus yang ada di Desa Tombatu 1, akan ada kampung perikanan budidaya. Program dari pusat, dari kementerian melalui pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di bawah pimpinan Bupati Pak James Sumendap bersama dengan Wakil Bupati Dr. Andes Yokelegi, yang program ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang ada di Desa Tombatu 1 khususnya. Dan tentunya lewat program ini akan terlaksana di tengah-tengah Desa Tombatu 1, kami dari pemerintah desa, bahkan perangkat desa, seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Tombatu 1, lebih khusus kepada nelayan, kelompok perikanan, bahkan kelompok-kelompok lainnya akan sangat menunjang program ini. Dan tentunya ini memang program untuk tahun ke depan, tapi kami di Desa Tombatu 1, masyarakat tentunya yang ada sudah sangat siap untuk menunggu program ini akan dilaksanakan. Dibawa ke daerah ternyata responnya luar biasa dari petani yang ada di sekitaran sini. Dan malah mereka sudah menanyakan kapan ini prosesnya. Walaupun kurang tahun depan, tapi banyak masyarakat yang sudah menanyakan. Nah, mereka pikirkan sudah langsung ready, tapi ready-nya nanti tahun depan. Kita membuat pengusulan ke kementerian untuk bisa mendapatkan program ini, dan yang pasti juga di masyarakat khususnya pembudidaya ikan kita sudah melaksanakan sosialisasi, dan tentunya dengan demikian akan mendukung program ini, karena program ini memang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada.
tindak lanjut yang sudah kami lakukan adalah pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian tentu kami pun akan berupaya bersama dengan pemerintah desa sekiranya memungkinkan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk, karena ini kaitannya dengan peningkatan kesehatan penduduk, sehingga jikalau memungkinkan di APBDes Desa Tombatu 1 ini kami pun akan buat bisa dianggarkan untuk pengadaan sarana prasarana yang menunjang terlaksananya kegiatan ini. Ya, sebagian dibebankan ke pemerintah daerah dan dari pemerintah pusat. Itulah sebabnya usulan kami diterima oleh Dirjen, dan anggarannya juga akan dikucurkan mungkin tahun depan. Dan itu seperti yang disampaikan Pak Kadis, Pak, untuk desa budidaya penganggarannya tahun depan itu sudah ada jawaban dari kementerian. Oke. Memang kami sebagai kelompok sangat mengharapkan sekali bantuan ini datang kepada daerah kami, karena sudah lama kami merindukan ini. Karena dari leluhur kami menciptakan sawah-sawah ini untuk mina padi. Tetapi apa sebab orang petani seolah-olah tidak mau respon lagi dalam mina padi ini karena keamanan. Tetapi dengan kerjasamanya pemerintah dengan petani untuk mensosialisasikan kegiatan ini, pasti keyakinan kami sebagai kelompok pasti akan berhasil. Karena pertama keamanannya supaya ikan yang orang mau lepas bisa mau berhasil karena tidak mau hilang. Dan kedua, kalau orang piara sendiri-sendiri, baku-baku beda tanpa pasti mau hilang, kecuali orang mau tinggal akan. Itulah sehingga kami merindukan sekali kalau orang mau minta bantuan seperti ini kan mau diadakan serempak, seluruh sawah akan dilepas. Jadi tugas pemerintah harus sosialisasi kepada petani, teman-teman kami petani, untuk menjaga bersama masalah keamanan ikan ini. Dan kelebihan daripada mina padi, Ibu, pengalaman orang dari dulu, nyandak mau lepas pelet, nyandak mau semakang. Karena dia, seperti Pak Mamahit tadi sudah sampaikan, di dalam PC itu begitu orang pupuk, ada plankton-plankton yang menjadi untuk makanan ikan. Dan sesudah juga padi berbuah, itu bunga padi itu sangat mensuburkan pakan ikan dia. Jadi menjadi pakan ikan kalau dia semua mulai babunga padi. Nah, itulah pengalaman kami, karena tahun-tahun kemarin di Tombatu ini dijuluki gudang ikan mas. Tetapi torang menyerah bapiara karena bapiara sendiri-sendiri, nyandak serempak seperti ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini pasti menghasilkan bagus dan menambah pendapatan kami sebagai petani. Double. Nah, menerima hasil panen padi sekaligus ikan. Dalam hal ini ikan mas, salah satu contoh. Jadi ketika panen padi, panen ikan juga. Jadi kalau dia tebar 100 misalnya, 100 ekor, dia pasti akan panen kalau dia urus dengan baik. Ya paling tidak panen 100 kilo dalam jangka waktu 3 bulan sesuai dengan umur padi. Jadi akan panen bareng. Jadi makan ikan mas sama makan nasi baru. Luar biasa. Di Sulawesi Utara yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu memang sudah lama berlangsung. Tapi mungkin kendala waktu yang lalu akibat COVID-19 dan lain sebagainya, sehingga banyak masyarakat yang petani khususnya, petani yang karena mungkin terkait dengan pandemi, sehingga banyak sawah mungkin atau yang karena musim panas sehingga kekurangan air menyebabkan banyak petani yang tidak memanfaatkan secara maksimal kebun sawah khususnya. Akibat
yang saya sebutkan tadi. Pertama, mungkin karena pandemi, kemudian karena mungkin kemarau yang berkepanjangan sehingga menyebabkan debit air yang ada di masing-masing kebun sawah itu berkurang, bahkan tidak ada sama sekali, sehingga menjadi gagal panen. Juga ketersediaan benih ikan yang mungkin mau dikata ya hampir tidak ada, sehingga kami berinisiatif agar supaya ke depan kalau bisa ada budidaya ikan mas. Satu hal yang paling krusial adalah pengadaan calin. Tidak akan mungkin berkembang usaha budidaya tanpa induk yang bersertifikat. Yang intinya harus punya surat keterangan asal. Hanya itu yang perlu kami tambahkan dari semua pembicara tadi. Karena ikan akan berkembang karena sesuai dengan induk. Kalau induk yang bagus berarti anakannya juga akan berkembang lebih baik. Untuk itu yang kami perlu minta bantuan ke pemerintah adalah pengadaan calon induk yang bersertifikat, yang SNI. Kalau untuk istilah BPBAT itu yang sudah ada surat keterangan asal. Untuk Kabupaten Minahasa Tenggara malah suplai dari luar yang banyak. Itu untuk ikan mas dan ikan nila. Sampai saat ini kita belum siap untuk menjadi swasembada ikan, khususnya ikan mas. Jadi sampai saat ini kita masih banyak membeli dari luar. Sehingga sudah saatnya kita masyarakat petani yang ada di Minahasa Tenggara khususnya untuk mulai membudidaya. Karena kita mindset dari masyarakat Minahasa Tenggara yang dari dulu ketika ada syukuran atau ya macam-macam, itu segala sesuatu harus ada ikan mas menjadi konsumsi di pesta dan lain sebagainya. Sehingga ya itu kita akan kembali kembangkan lewat budidaya. Mudah-mudahan respon ini ya dari pemerintah pusat sudah, provinsi juga sudah sementara, dan kabupaten mudah-mudahan direspon juga oleh seluruh masyarakat petani, bukan cuma di daerah Tombatu 1, tapi juga di daerah kecamatan lain di Minahasa Tenggara, agar supaya direspon dan kita siap dengan benih ikan di sini ke depan. Ya, harapan ke depan yang pasti dengan adanya program Kampung Perikanan Budidaya ini tentunya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada, dan juga yang pasti dapat menunjang menopang program-program pemerintah yang ada. Dan yang kalau dari potensi yang ada di desa ini sangat berpotensi untuk pengembangan perikanan budidaya, khususnya komoditas ikan mas. Pertama kami sudah melakukan sosialisasi mengenai kegiatan ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tadi, dan juga sudah menyampaikan ke pelaku utama yang ada di Desa Tombatu, karena Desa Tombatu 1 ini yang dipilih sebagai calon kampung perikanan budidaya ikan mas tahun 2023. Untuk itu harapan saya sebagai pengurus perikanan, kegiatan kampung budidaya ini bisa direspon positif oleh masyarakat atau pelaku-pelaku utama yang ada di Desa Tombatu 1 ini, karena kegiatan ini sangat bermanfaat sekali buat mereka dalam meningkatkan pendapatan mereka untuk kesejahteraan rumah tangga mereka masing-masing. Bukan kesejahteraan kami sebagai penyuluh penanggung, tapi kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Tombatu 1. Supaya kerjasama ini akan berkelanjutan ke depan. Supaya petani itu bisa menyekolahkan anak-anak mereka,
mendapat kelebihan dari pendapatan yang hari-hari. Karena pengalaman torang, kalau torang mau panen padi, kalau torang perhitungan sekarang, kalau piara padi, cuma mau batanang padi, panen kamari pas-pas pengeluaran dan pendapatan. Begitu torang semua dengan ikan, keuntungannya ada di ikan. Harapan ke depan dengan adanya induk yang bersertifikat, jelas anakannya akan jadi bagus. Akan membantu juga ke petani dalam pemberian pakan. Kalau ikan yang berkualitas, pemberian pakan juga tidak memerlukan pakan yang banyak. Dan harapan ke depan tentunya terlebih khusus menjadi harapan dari seluruh masyarakat ketika program ini akan terlaksana, antusias dari seluruh lapisan masyarakat tentu sangat merespons, dan ini menjadi membuka peluang buat masyarakat Desa Tombatu 1 ketika ada program ini yang akan dilaksanakan di Desa Tombatu 1, dan harapan juga dari masyarakat bahwa mereka akan mendapat usaha sendiri lewat bantuan dari pemerintah pusat. Ini yang menjadi harapan dari pemerintah yang ada di Desa Tombatu 1, khususnya Hukum Tua Perangkat Desa bahkan masyarakat yang ada di desa tentunya. Tentunya sangat mengapresiasi atas apa yang menjadi program dari pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara dalam hal ini untuk menunjang program pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Budidaya, di mana kampung budidaya ini adalah merupakan program prioritas dari kementerian. Ya. Sehingga yang pasti melalui program ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Nusa Tenggara, khususnya yang ada di Kecamatan Tombatu ini, di Desa Tombatu 1, untuk diusulkan untuk kampung perikanan budidaya ikan mas. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa ikan mas ini menjadi salah satu komoditi perikanan yang digemari oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nusa Tenggara. Ya, tentunya hal ini juga akan dapat meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat pembudidaya yang ada di Kabupaten Nusa Tenggara, khususnya yang ada di Kecamatan Tombatu. Pada dasarnya masyarakat desa menyambut baik, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, karena ingin mengembalikan kejayaan ini Tombatu ini dengan memproduksi ikan mas. Seperti saya sampaikan tadi, tahun 70-an, tahun 80-an, orang Manado kalau mau cari ikan mas, ingin makan ikan mas, datang di Tombatu. Sehingga ini kerinduan kami, kembali lagi mengangkat, menjadikan Tombatu sebagai daerah tempat di mana produksi ikan mas itu besar atau banyak. Ya. Yang menjadi sumber penghasilan. Sumber penghasilan dari masyarakat di sini. Agar supaya ya menambah paling tidak perekonomian mereka. Ya, selain mendapat keuntungan lewat budidaya pertanian dalam hal ini padi, tapi juga ikan mas. Ke depan mereka bisa jual untuk ya dorong ongkos untuk kehidupan istri dan anak mereka. Saya kira itu yang tujuannya.